Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan ini masih bersama dengan saya Bu Hani Rosada. Marilah kita bersama belajar untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita, utamanya di masa pandemi ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan belajar bersama tentang PDR, tetap menyenangkan. Belajar dari rumah adalah merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Di surat edaran ini disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan, namun ada poin-poin yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati dalam masa pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Keselamatan dan kesehatan lahir batin pendidik, peserta didik, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah termasuk tenaga kependidikan Pak Bon misalnya, harus dijaga keselamatan dan kesehatan lahir batin. Kemudian pengalaman belajar peserta didik diusahakan untuk tidak terbebani karena tuntutan capaian kurikulum yang selama ini dianggap cukup berat oleh peserta didik. Kemudian fokus pada kecakapan hidup menjadi poin. Kecakapan hidup di masa pandemi COVID-19 ini menjadi poin penting untuk kita bisa bersama mengintegrasikan antara tuntutan pembelajaran kita dengan masa wabah yang saat ini bersama dengan kita, sehingga materi inklusifnya sesuai dengan jenjang pendidikan kita integrasikan dengan budaya dan karakter dari masing-masing lingkungan sekolah kita kedepankan. Selain itu, aktivitas yang cukup bervariasi dari berbagai penjuru di seluruh negeri ini menuntut untuk sekolah bisa melaksanakan KTSP secara kondusif. Ini betul-betul sesuai dengan kondisi tingkat satuan pendidikan masing-masing, yang mana nanti hasil belajarnya akan menjadi umpan yang kualitatif dan bermanfaat untuk memberikan bekal kecakapan hidup di masa yang akan datang untuk peserta didik. Sehingga untuk pelaksanaan surat edaran ini, maka kedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara pendidik, peserta didik, dan wali murid. Kemudian bagaimana kita melaksanakan PDR ini? Ya, jadi untuk pembelajaran di rumah ini maka ada dua metode yang dilaksanakan, yaitu yang pertama daring, yang kedua luring. Ya, jadi daring itu adalah pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, sementara pembelajaran luring ini adalah pembelajaran jarak jauh luar jaringan. Untuk melaksanakan dua metode ini, Bapak Ibu guru sudah banyak model-model yang sudah diterapkan. Namun alangkah baiknya kalau kita cermati sebetulnya poin-poin apa yang perlu di garis merah, di benang merah, di garis bawahi untuk kita melaksanakan dua metode pembelajaran dari rumah ini. Jadi peran pendidik saat daring, kita sebagai guru, Bapak Ibu mohon maaf, meskipun semuanya sebetulnya kita juga guru, tapi guru dalam konteks ini memang harus ada profesionalitas yang harus kita cermati. Yang pertama, sebagai seorang guru kita harus buat mekanisme komunikasi dengan wali murid dan dengan peserta didik. Jadi sekolah membuat kesepakatan bagaimana
komunikasi yang harus dilaksanakan antara wali kelas dengan pendidik maupun dengan wali murid. Kemudian guru juga tetap bikin RPP sederhana saja, RPP 1 halaman. Ini pas sekali untuk model pembelajaran daring ini. Kemudian pastikan juga bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara lancar. Jadi dari sisi persiapan, dari refleksinya, dari materi, diskusi sampai evaluasi. Selanjutnya koordinasi dengan wali murid yang berupa penugasan ini pun juga diberikan poin untuk nanti Bapak Ibu wali murid ini juga bisa ikut monitoring, bisa ikut mengawasi bagaimana proses pembelajaran daring yang diikuti oleh putra putrinya. Ya, jadi di situ nanti bagaimana peran dari orang tua juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Dan pada saat pengumpulan tugas ini jangan lupa juga untuk Bapak Ibu guru juga merekap sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi kesepakatannya dikumpulkan dalam jangka waktu berapa jam atau berapa hari. Setelah itu nanti dilaporkan hasil penilaiannya. Ini akan memotivasi peserta didik untuk lebih semangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga peran pendidik saat daring ini adalah kita bisa menggunakan buku, modul, bahan ajar maupun lingkungan belajar di sekitar kita. Alam kakambang itu dalam bahasa regulasinya. Kita siapkan juga persiapan sebelum pembelajaran, kemudian bagaimana saat pembelajaran dan bagaimana setelah usai pembelajaran. Jadi dimulai dengan doa, dimulai dari kesiapan seluruh peserta didik yang saat ini menjadi anak didik kita, karena saat itu mungkin pembelajaran yang kita laksanakan mengacu kepada satu literasi misalnya, maka di situ nanti peran orang tua juga sangat membantu untuk mempersiapkan sesuatunya sehingga anak belajar tetap senang. Ya, karena di rumah Bapak Ibu juga berkarya, wali murid pun juga banyak yang mereka berkarya di rumah. Kemudian juga pada saat daring ini menggunakan media Android, baik itu dengan Google Meet, dengan Webex, dengan Zoom, atau dengan WA yang Bapak Ibu lebih familiar. Tapi alangkah baiknya juga kalau kita pun juga belajar aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga ada pengalaman pembelajaran bagi diri kita juga, dan anak-anak juga akan, peserta didik maksudnya, di sini akan lebih senang dan semangat bila Bapak Ibu guru juga ada pembaharuan, ada progresif, ada kemajuan untuk menjadi lebih maju, menjadi lebih baik. Kemudian juga digunakan media televisi. Ya, jadi pada saat kita memberikan jadwal kepada peserta didik bahwa anak-anak saat ini kita akan mengikuti pembelajaran di televisi pada jam sekian. Nah, ini juga Bapak Ibu guru ikut mendampingi. Ya, jadi pembelajaran yang saat itu ditayangkan, ini kita mengikutinya sehingga pada saat kita memberikan penugasan sesuai dengan apa yang telah dipelajari bersama. Ini sebetulnya bagi PAI ini masih ada belum ada kesempatan untuk kita masuk ikut mengisi tayangan-tayangan pembelajaran yang ada di televisi. Jadi mungkin nanti ada MOU yang bisa ditindaklanjuti untuk Bapak Ibu guru juga diberikan kesempatan bisa mengisi acara-acara di televisi. Kemudian pada saat daring yang berikutnya yaitu melalui radio, ini juga jangan lupa untuk diawali dengan doa juga, kemudian jadwal tayangnya,
guru pun ikut mendengarkan dan guru pun juga ikut melengkapi barangkali apa yang ada dalam tayangan itu belum sesuai seperti yang kita harapkan. Lantas bagaimana kesiapan peserta didik untuk mengikuti BDR ini? Jadi peran wali murid sangat kuat untuk membuat suasana di rumah itu nyaman untuk belajar. Dukungan orang tua sangat penting, situasi yang tenang untuk pembelajaran. Dan jangan lupa juga siapkan perangkat pembelajaran dan pastikan bahwa peserta didik bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Bapak Ibu guru. Dan jangan lupa juga pahami jadwal pembelajaran dan mohon juga supaya peserta didik ini aktif dalam pembelajaran, dalam diskusi maupun dalam penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, apa peran orang tua? Jadi awalnya tadi sudah ada kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Jadi kesepakatan dengan cara pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ini menjadi keywordnya, menjadi password kunci awal bahwa selama pandemi COVID pembelajaran dilaksanakan dengan melalui jalur daring. Ya, jadi ada daring dan luring tadi, tapi untuk yang dari ini maka kesepakatan ini harus ditindaklanjuti sehingga orang tua pun juga ikut mempersiapkan alat pembelajaran, baik itu smartphone yang connect, kuota yang cukup, situasi yang tenang, peserta didik pikirannya juga tenang, sudah disiapkan secara pribadi, anak sudah mandi, sudah sarapan, dan kondisi rumah bersih. Ini nanti peserta didik akan mengikuti pembelajaran dengan senang dan gembira, dan hasilnya nanti menjadi lebih baik. Sehingga pastikan anak siap mengikuti pembelajaran dengan perangkat yang sudah disiapkan. Selain itu, wali murid juga punya tugas untuk aktif mendorong supaya putra-putrinya ini aktif dalam kegiatan diskusi yang telah ditawarkan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga kalau ada motivasi, ada kepercayaan diri dari peserta didik, maka anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan pastikan juga orang tua juga mengingatkan agar lembar kerja atau lembar aktivitas yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru ini diisi oleh peserta didik. Demikian untuk pembelajaran bersama kita pada kesempatan ini, BDR yang tetap menyenangkan bagi peserta didik maupun bagi wali murid, Bapak Ibu dari peserta didik yang ada di rumah. Jadi tidak ada waktu jeda untuk belajar sepanjang zaman, belajar sepanjang waktu, belajar di mana saja, bersama siapa saja, kita tetap semangat. Ya, jadi ilmu yang sudah kita dapatkan mari kita amalkan, dan amal yang sudah kita laksanakan jangan lupa didasari dengan ilmu. Berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.